dapat hikmat iman dan hikmat Islam. Semoga pada hari ini sesuai dengan rencana sekolah bahwa sekolah akan mengadakan kegiatan yang semestinya memang sudah rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu tentang host training IHT, peningkatan kompetensi pendidikan melalui program penyusunan modul ajar dan pembuatan SMP Negeri 17 Kota Bogor, Bapak Ibu Sinarjo SPD, para wakasek dan para asisten wakasek yang saya hormati, dan rekan-rekan guru SMP Negeri 17 yang saya hormati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan serta berbagai karunia dan nikmat yang kita terima, termasuk nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 8B di hari yang cerah ini. Salawat dan salam kita limpahkan. Kemudian setelah itu baru kemudian dilanjut dengan modul ajar. Jadwalnya 2 hari Bapak. Tadinya Google Form-nya 1 hari, tapi kata Pak Dede ya nanti kita lihat saja tanggal 10 dan tanggal 10 dan tanggal 11 mulai jam 8, rencananya sampai jam 4. Tapi tergantung Bapak dan Ibu. Kalau memang cepat penguasaan, tadi juga kalau dimulainya lebih awal itu akan lebih cepat gitu. Jadi nanti selesainya tergantung Bapak dan Ibu. Ya. Tujuannya apa untuk membuat naskah soal mulai Google Form khususnya itu tujuannya adalah supaya nanti Bapak dan Ibu bisa jadi nanti panitia PAT, panitia PAS serta ya, dan yang PAS dengan PAT ya, seperti PSAJ dengan PSAT. Nah itu tidak ada tim pembuat soal. Jadi Bapak dan Ibu begitu. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu satu tetap membuat soal offline tetap, karena kan untuk menyusun ke gitu. Jadi begitu Bapak dan Ibu ya, untuk yang akan datang berarti Bapak bikin 2, 1 yang offline tujuannya untuk arsip, ditambah juga untuk memperbanyak ditujukan untuk siswa yang tidak punya HP, kemudian dari sekolah juga ternyata tidak cukup, maka dia offline. Nah yang kedua tentu menggunakan Google Form gitu. Nanti mudah-mudahan Pak Dede bisa sampai ke, kalau ada waktu sampai memperpendek URL ya, karena itu gampang sih, memperpendek URL, mengubah namanya menjadi pendek gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah pembuatan modul ajar. Nah kenapa disampaikan? Karena sebetulnya saya yakin Bapak dan Ibu itu sudah di MGMP. Cuman biasanya kalau misalkan saya saja ya, karena tidak mengajar kelas 7 jadi bodoh, saya boleh sama orang yang ditanyainya bodoh sekali, tidak apa-apa. Yang penting memang saya tidak tahu. Daripada saya tidak tahu dia tidak tahu lagi, dia tidak tahu lagi dia, silahkan saja simpulkan sendiri. Ya, jadi saya kalau memang tidak tahu, saya bertanya. Kalau itu memang bermanfaat, kalau memang tidak ada urusannya sama saya, ya udah dilewat gitu. Ya Bapak dan Ibu sekali lagi, bagaimana siswa aktif kalau kita sendiri mau bertanya saja takut dikatain bodoh. Kalau tidak salah, apa itu? Kita itu kan hidup belajar sepanjang hayat. Ya, kita itu sangat jauh dari sempurna. Apalagi dengan teknologi, jangankan teknologi, saya sih bahasa Inggris juga Pak, apalagi bahasa Inggris Bu. Nanya saya kalau tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pada berikutnya adalah sambutan dari Bapak Pelaksana. Kepadanya kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah seluruh sekalian malam yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita
nikmat yang tertinggi di antaranya adalah nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat ini, alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas positif mengikuti kegiatan memenuhi undangan IHT SMP Negeri 17 yang akan dilaksanakan 2 hari. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat mengikuti kegiatan in-house training ini dengan sebaik-baiknya. Salawat beserta salam yang selamanya Allah curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keliling keluarga, para sahabat, tabi'in, alim ulama daripada kita sekalian, selaku umatnya. Cukup banyak, di antaranya adalah tentang IHT sendiri, kemudian yang terbaru adalah SPAP, kemudian tentang LKH di distrik, ya, kemudian KSS dan aktivasi akun belajar sama IKM. Tapi kayaknya masuknya aja dari jam 8:30 ya. Nah, jadi kita pilih aja lah yang sekiranya sangat penting untuk kita laksanakan. Ini semuanya sudah PNS dan semua guru yang non PNS dan juga P3 ya. Jadi punya kewajiban untuk mengikuti undangan IHT ini. Jadi sekali lagi IHT ini adalah latihan sekolah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadinya memiliki kepentingan bersama, masalah bersama, dan sifatnya mengundang expert ke sini untuk menyampaikan yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan di sini di IHT ini adalah tentang penulisan soal melalui Google Formulir. Saya pikir ini bukan masalah yang sangat krusial sepertinya, karena ini pengalaman kita 2 tahun 23 yang sekarang itu sudah perubahan ke 22 ya, tidak salah. Di antaranya tentang modul ajar. Sebenarnya di dalam komponen sekolah itu dibentuk oleh 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah budaya sekolah, sudah saya sampaikan. Budaya sekolah di sini apa? Nah, ini ditentukan budaya sekolahnya. Kemudian ada juga ekstrakurikuler yang di dalamnya semuanya ada ekstrakurikuler dan kokurikuler. Nah, untuk semuanya ini diharapkan menembus profil pelajar Pancasila. Jadi memasukkan elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu yang makan roti manis itu. Ya. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Rahmat Mulia, kemudian bergotong royong, kemudian berpikir ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak lepas dari alur tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Ya, ini saya berbicara itu sejak zaman Ibu Hani waktu itu. Ya, lewat Alhamdulillah juga waktu itu mau ditampilkan ya, ya, sampai mau ditampilkan untuk buat modul aja. Nah, kemudian untuk anak itu meneruskan bakat dan minatnya ada di ekstrakurikuler, ya, melalui ekstrakurikuler, misalnya yang senang olahraga, ya, yang senang kesenian di kesenian, dan seterusnya untuk menyalurkan bakat dan kemampuan. Nah, itu pun harus profil pelajar Pancasila ini dimasukkan di sana, yang 6 dimensinya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keempat yaitu kokurikuler. Dulu namanya dia proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu dilakukan, Bapak Ibu sekalian? Di dalam intra ataupun ekstra, misalkan ada yang dirasa masih kurang dari 6 dimensi itu, maka semua guru yang ada di sini di fase awal, tengah, akhir, misalkan di fase awal sekarang kan ini
merdeka berubah juga tidak. Kesempatannya tahun kemarin, tetapi sudah mengenalkan model-model yang ada di Gunung Semeru. Kurang untuk kelas 7, ya untuk kelas 7, untuk kelas 8 dan 9 hanya menerima itu saja. Cuma istilah-istilah turunan sudah diterapkan di kegiatan-kegiatan. Jadi Sumati akhir tahun, kelas 9 ujian sekolah menjadi Sumati akhir jenjang. Jadi kalimat-kalimat itu sudah dikenalkan walaupun tidak menggunakan kurikulum 2013. Nah, itu berwirausaha bisa seperti itu. Dan kompetensi monggo anak ada 8 video emak itu kita lakukan di dalam ada. tema itu. Ya, dasarnya apa? Dasarnya ada di BSAKP nomor 33. Kemudian yang saya minta untuk memberikan informasi terbaru kepada sekalian, ini tentang Persejan Kemendikbudristek nomor 6 tahun 2023. Hari ini wajib diadakan di dalam MPLS nanti masalah ini. Akhirnya untuk materinya mungkin nanti akan saya sharekan ke Pak Ing, ke Ibu. Atau nanti ini belum ini kita bisa menyampaikan, juga ada takut juga menyampaikan karena dari dinasnya jangan dulu Pak ya udah. Karena itu untuk informasi. Yang ketiga supaya tidak terlalu siang, ada cepat tentang LKH Bu. Bapak Ibu sekalian tahu ya, karena ini informasi sekarang itu izin surat, jadi biar di suratnya itu ya, tapi tidak digunakan harus hadir dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Semua akan terasa diri. Saat banyak rintangan di depan, hati itu tetap merasakan kebahagiaan. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan ya'adun, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lis-jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa rabbana sudara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir yang lain nggak tahu udah pindah ya Pak Suslati Boses jangan sih pindah. Saya bilang ini Bapak bukan. Siapa dah? Nur Soba, maksudnya Soba. Ulang. Nah, kita ubah dahulu. Yang pertama nih, yang paling utama kita harus mengaktifkan yang pertama yang ini. Jadikan ini kuis. Ini yang pertama. Karena apa? Karena saat kita ini tidak mengaktifkan jadikan kuis, nanti tidak ada nilai yang pernyataan, tidak ada jawaban yang benar, nanti tidak ada. Makanya jadikan ini kuis itu harus diaktifkan terlebih dahulu. Jangan sampai lupa, ya Bapak Ibu. Ini Google Form yang akan kita buat itu untuk dijadikan sebagai kuis. Jadi harus diaktifkan dulu. Kita scroll ke bawah. Jangan buru-buru Pak. Ya sedang jangan. Scroll ke bawah. Nah, yang ini kondisional. Ini terserah kita yang mau bikin. Tapi kalau untuk ujian yang sifatnya kayak premusi, nilai belajar sebagai anak, yang ini kita offline semua. Kan yang pertama ini pertanyaan tak terjawab, respon dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab. Saat ini aktif, nanti soal yang belum dijawab itu setelah itu ketahuan. Atau nilainya juga diketahuan. Nah kalau ujian kan
kita aja yang tahu gitu, dulu aja yang tahu nilainya. Nanti baru disebarkan setelah kita akan kasih itu kan biasa kan. Nah makanya kita off-kan semua aja yang ini di off-kan. Nah udah? Jadi semua sudah belum? Apa? Tentukan skor di tiap soalnya. Yang ini loh, nilai poin pernyataan unggul. Jadi setiap soal kalau nilainya berapa itu kita bisa setting. Kemarin bulan ini sudah share kayaknya minta 5 soal buat kan. Nah kita memposisikan totalnya 100. Berarti kalau kita bikin 5 soal per soalnya berarti poinnya 20 ya kan, permasalahan berbahannya kita setting 20. Kalau misalkan ada 10 soal berarti satu soalnya 10. Nah gitu ya Bapak Ibu yang tahu ya gitu ya. Jadi settingan dinilai ini tergantung jumlah soal yang kita buat nantinya. Kalau misalnya 50 soal berarti satu soalnya 2 berarti nilainya ya kan. Karena kita bikinnya 5 soal maka kita 20 di sini. Sudah 20? Langsung aja tulis 20. Nah, bukan ya. Oke, kemudian untuk kelas 7 kelas 8 siswanya perlu login. Jangan kemarin loh ada kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah di sini kita bisa setting untuk siswa yang nggak perlu login, jadi ngeklik link langsung masuk. Yang ininya nah kita semua ke bawah, klik yang ini untuk ada settingan yang lain. Sudah nampil seperti ini. Tadinya seperti ini. Nah, kita klik yang anak panah ke bawah ini, di bawah dulu nih. Ada. Nah, yang ini kita kemarin sudah 17 sudah 2 kali menggunakan Google Form dengan yang ini ya. Kelebihannya, kalau yang ininya di on, itu siswanya harus login satu. Kemudian hanya 1 kali jawaban kalau yang ini. Jadi kalau yang perlu login siswanya itu hanya 1 kali jawaban, dia nggak bisa kirim ke selanjutnya. Tapi kelemahannya karena kita nyambung siswa yang emailnya itu kadang lupa, nggak tahu, jangan siswa ya mungkin dulu saya juga mungkin kadang emailnya kadang lupa. Jadi untuk main aman ya mungkin lebih ke tanpa login. Kalau saya sarankan login aja ya. Jadi yang tanpa login. Jadi ini di off kan. Kalau tanpa login ini di off kan. Paham? Udah ya? Di off. Pokoknya ini udah off. Udah off semua. Kemudian ke bawah ke presentasi. Diklik yang ininya anak panah ke bawahnya. Nah, kita fokuskan ke ini, ke acak urutan. Acak urutan. Nah, fungsinya kalau acak urutannya di on, itu soalnya dia akan mengacak. Jadi tiap anak A dan anak B itu urutan soalnya beda-beda. Tapi itu kondisional juga. Karena apa? Karena kadang kayak gimana? Nah itu tergantung juga. Kalau kita mau ngacak soal, jadi nanti di tiap soal teksnya itu harus ada semua nantinya di tiap soal. Tapi kalau yang nggak perlu ngacak, udah satu aja. Nanti kita coba di dunia. Kita yang ini nggak perlu ngacak lagi ya, urut aja pokoknya, urut aja dulu. Yang ini di off karena kita nggak perlu ngacak. Iya, lebih aman nggak perlu ngacak. Iya, kita off aja Pak. Sudah sesuai yang aja. Kalau suruh buat soalnya 2 ngacak, iya. Biasa. Oke, untuk settingan itu lah kita bilang dari atas. Pokoknya yang utama yang ini harus di on, soalnya kemudian total poin tergantung jumlah soal.
kemudian ya batasi tergantung kondisional juga tadi kalau wajib tapi harus di off. Ya, kalau di off berarti si anak nggak perlu wajib, tapi anak itu bisa kirim beberapa kali. Kalau ini, kalau yang batasinya di off kan itu nanti anak perlu wajib. Susahnya apa? Misalnya anaknya kalau lupa dia gimana? Saya kemarin lagi utamanya banyak siswa. Jadi kemudian skor dan batasi ke 1 kilogram. Udah? Kalau diombang. Kalau ini sudah kedua, kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya nih. Pertanyaan Jadi sampai yang disetelkan, ada yang mau ditanyakan? Ini sebelumnya. Lah, Mas kosong. Ya, ini kegiatan yang paling kita lakukan ya Bapak Ibu Guru. Jadi mudah sekali. Ayo udah bolehnya? Ya boleh tulis nama. Nama saya akan menempelkan hasil. Kedua, ya Pak. Kesan tidak melesatkan. Cerita sudah melesatkan. Ya. Itu saya kadang-kadang senang dan bangga ketika ada anak itu mau bertanya. Kemudian satu yang tidak berkesan ketika saya pembelajaran di kelas, ketika karena saya mungkin agak ragu ketika kelas itu kurang bersih, sehingga ketika saya pembelajaran di kelas dalam keadaan bersih itu yang mungkin saya kurang, artinya tidak berkesan sama sekali terhadap kelas tersebut. Mungkin itu saja ya curhat dari saya. Barangkali ada yang ibu yang lain. Terima kasih. Begitulah yang ternyata ketika begitu saya berada di dalam kelas, ya mereka itu menerima materi dengan sangat baik. Bahkan mereka berani bertanya, ya ini aktif dan reaktif begitu. Yang tidak berkesan bagaimana? Ya, lanjutkan. Tadi papakan baik. Saya ketiga itu Belajarnya ini pilih Bu. ya, saya pikir ini sudah terjadi pada semua guru ya. Ketika kita menjelaskan materi di depan, tapi mereka ada yang sibuk bercanda sendiri, bahkan parahnya ada yang tidur ya, itu terus ada yang teriak-teriak gak jelas, ada yang beralih dari depan duduk kemudian beralih ke belakang, beralih lagi ke tengah, begitu ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Guru, halo. Kalau kau guru hebat tepuk tangan. Kalau kau guru hebat pegang dagu. Kalau kau guru hebat dan memangnya begitu. Kalau kau guru hebat pasti bisa. Ya pasti bisa ya. Tepuk satu jari. Iya. Satu jari. Ini dua jari. Ya. Satu jari. Tepuk jari. Dua. Tiga jari. Tiga. Empat. Lima. Bagus berbunyi ya Bapak Ibu Guru ya. Terima kasih. Berikutnya siapa yang mengampu modul ajar, yaitu wali kelas dan pendidik mata pelajaran. Acuannya tentu saja pada CP atau capaian pembelajaran sesuai dengan fasenya. Kalau kita yang di SMP itu fasenya adalah fase D ya, yang dijabarkan dalam ATP. Ya, berikutnya ini komponen minimal Bapak Ibu. Ya,
namanya asesmen ya, asesmen awal. Panduannya lengkap, namanya juga lengkap, berarti harus ada semuanya. Yang pertama, identitas penulis modul, yaitu nama Bapak Ibu guru, misalnya Titiko Maria, SMP Negeri 17, Kota Cirebon. Ya, itu yang pertama. Jadi nanti ada informasi umum dan kemudian ini yang lagi tema nih, ya Pak Nadi mengatakan harus ada profil pelajar Pancasilanya. Ya. Kemudian berikutnya ini yang keempat, ada sarana dan prasarana. Sarana itu alat yang bergerak, ya alatnya bergerak ya Bapak Ibu, jadi tidak diam. Kemudian prasarananya PK saja. Tapi kalau mau kita berikan juga tidak apa-apa. Tergantung guru bidang studinya masing-masing maunya apa. Apakah yang mudah, apakah yang sulit. Kalau yang mudah ya misalnya menanyakan topiknya, gitu ya, menanyakan hobi, menanyakan makanan kesukaan, atau tentang yang umum sih biasanya tentang kondisi pembelajaran di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolah. Ya, kemudian yang ketiga adalah pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini biasanya ditulis berupa paragraf, ya, paragraf tentang profil monokotil, seperti itu, abiot itu yang hidup dan yang tidak hidup, itu kalau tidak salah. Nah, itu nanti terakhirnya mau seperti apa? Apakah anak hanya bisa menyebutkan biotik saja, atau misalnya nanti anak harus bisa membawa bahannya, barangnya, ya, atau produknya. Berikutnya adalah pertanyaan pemantik. Ya, mobil pasir yang melayang di samudra. Sedangkan Bapak Ibu adalah kapal pesiar yang sudah melambang buana. Dari akar-akarnya saya di sini ya Bapak Ibu ya. Saya menyarankan piring. Ya, yang tadi ya nanti saya share PPT-nya di grup ya. Itu nanti saya share dengan contohnya. Tapi contohnya bahasa Indonesia saya juga membuatnya dalam semalam ini. Jadi kalau misalnya masih banyak kekurangan, ya mohon maaf ya Bapak Ibu guru, namanya juga manusia. Tentu saja banyak kurang. Ya nanti saya pilih di. Ya. Aturannya sudah bagus seperti itu. Misalnya yang pertama tujuan pembelajaran dan dua asesmen. Apakah itu berbeda gitu ya? Tidak aku atau tidak gitu. Jadi menurut saya modul ajar itu fleksibel, ya fleksibel. Ini mah saya mencontoh yang dari Kemendikbud, yang dari Bu Icis, ya. Jadi silakan fleksibel saja, gimana suka-sukanya Bapak Ibu. Kalau menurut saya yang penting intinya buat, ya yang penting intinya buat, ya. Tapi saya coba yang contoh saya itu seperti yang dari